Bismillah bi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dirahmati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan orang-orang yang hendak dipilih, dengarkanlah video ini hingga akhir dan nilai sendiri bagaimana mungkin orang seperti ini dipercaya di dunia orang muslim, apalagi dia tampil di berbagai media untuk menceritakan soal Alkitab, mulai dari latar belakang kehidupannya pun sudah berbohong, tetapi masih dipercaya. Nah, kali ini dia begitu luar biasa halunya, bahkan identik akhirnya membodohi umat Islam, dan tidak pernah memang orang ini jujur ya. Itulah beratnya kalau sudah bohong dari awal, pasti berbohong di segala macam bidang, dan dia memang ahli berbohong. Kalau dalam firman Tuhan katakan bapa dari pendusta itu iblis, begitu. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bapa dari segala pendusta itu iblis. Jadi orang yang suka berdusta ya bapaknya iblis, dan yang ditiru iblis. Nah, kali ini kita melihat teman-teman bagaimana Ustadz Mualaf ini begitu pede berkoar-koar seperti itu, padahal dia tidak ngerti ajaran kekristenan. Ini dia videonya. Orang yang tidak bertanggung jawab unknown, jadi anonymous. Kok bisa masuk ke dalam kitab suci sih? Karena nyaman. Ketika ayat-ayat sisipan ini masuk, gereja dan jemaat merasa nyaman. Contoh, dosaku ditebus oleh Yesus di kayu salib. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Coba, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Gini, dibilangnya begini, semua kebaikanmu baik. Ini jangan dipotong ya Ustaz, terutama insya Allah kalau ada Kristen yang nonton. Semua kebaikanmu tidak berlaku. Tidak ada yang namanya perbuatan baik. Betul. Tidak ada pahala yang membuatmu masuk surga. Yang membuatmu masuk surga adalah mulutmu mengucapkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Masuk. Kau mau berzina, kau mau bersundal, kau mau mabuk, kau mau makan babi kecap pakai sambal pakai babi, terserah. Kau mau bunuh orang, kau mau tipu orang, kau mau korupsi, jangan dipotong Ustaz ini kata-katanya. Dan mereka terima. Karena nyaman. Tapi ini dimasukkan ke dalam kitab suci. Iya dong. Kalau nggak dimasukin kitab suci, siapa yang mau percaya? Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak video singkat ini, tetapi sangat benar-benar inti yang harus kita bahas. Saya percaya teman-teman sudah memiliki komentar untuk dia. Kalau memang ada, silakan tulis di kolom komentar sebagai bukti bahwa teman-teman menyimak dan mengerti ajaran kekristenan seperti apa. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tidak perlu panas melihat sosok orang ini. Ya, memang dari awalnya pun dia sudah berdusta, dan sampai kapanpun dia akan menjadi seorang pendusta. Tetapi yang anehnya bahwa banyak orang muslim yang menggemarinya, bahkan tampil di berbagai media YouTube. Bahkan teman-teman YouTube-nya itu suka sekali bahas Alkitab, padahal mereka tidak ngerti apapun tentang Alkitab. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh beliau dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada beliau, ini seolah-olah benar begitu. Seolah-olah ini tepat seperti ajaran kekristenan. Dia ini begitu ngawur sama sekali. Ngawur sekali. Dan pede lagi kepada ngomong di depan umatnya, di depan ustadznya, di depan hostnya gitu ya. Padahal apa yang disampaikannya itu memalukan sekali. Dia tidak ngerti sama sekali, tapi pedenya minta ampun. Dia sudah mualaf, harusnya dia tidak perlu membahas apapun tentang kekristenan. Tetapi karena itu caranya supaya mendapatkan uang dan untuk mendapatkan bisa makan, maka dia harus membahas Alkitab. Karena kemungkinan Quran dia tidak ngerti, perjalanan Nabi dia tidak pahami, maka yang dia tahu tentang kekristenan itu pun sedikit. Nah, jadi teman-teman tidak usah kepanasan, kita masuk ke poin inti.
Di dalam kekristenan, memang keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Itu jelas. Bukan karena perbuatan baik. Bukan berarti perbuatan baik tidak penting. Justru perbuatan baik bagi orang yang sudah percaya itu menjadi buah yang harus dipertanggungjawabkan, harus dicari. Jadi suatu hal yang percuma ketika orang percaya kepada Yesus, tapi kelakuannya buruk, kelakuannya jahat, kelakuannya berdusta, kelakuannya melakukan kerugian kepada orang, bahkan mengajar kepalsuan kepada orang, itu percuma begitu. Jadi orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, pasti dan harus berbuat baik. Sebagai rasa ucapan syukur kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi untuk selamat dari dosa kita tidak perlu melakukan apapun sebenarnya. Cukup percaya kepada Yesus, menerima Dia, dan berubah dari pola hidup yang jahat. Itulah yang dijelaskan oleh firman Tuhan dengan baik kepada seorang muda yang kaya ketika dia bertanya, "Guru, apa hal yang saya lakukan supaya dapat memperoleh kerajaan surga?" Maka dia memberikan beberapa tawaran-tawaran yang begitu menarik, bahwa dia sudah berbuat baik, sudah melakukan hatam itu Taurat, dan melakukan menghormati orang tua. Maka dengan luar biasa sang guru berkata, "Semua sudah kamu lakukan, tapi ada satu hal, ikutlah aku." Dan dia tidak mau. Yang kedua, soal perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Begini logikanya, emang kamu bisa nyogok kesucian Tuhan yang sudah dinodai oleh dosa? Tak bisa. Satupun manusia di dunia ini tidak bisa menyogok Tuhan atau menawarkan kebaikan yang banyak supaya Tuhan menerima kita. Itulah perbedaan konsep keselamatan di Islam dan di Kristen. Dalam kekristenan, keselamatan itu murni dari Tuhan yang menyelamatkan kita, dan itu bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik manusia, kesalehan manusia ibarat kain kotor. Tetapi ketika manusia itu diselamatkan, dia wajib berbuat baik sebagai tanda ucapan syukur bahwa dia telah diselamatkan. Justru aneh ketika orang katanya orang percaya tapi melakukan hal yang tidak baik seperti yang kamu ceritakan. Itu bukan orang percaya. Jadi saya yakini bahwa kamu mungkin pernah mengajarkan itu atau memahami sedangkal itu, dan itulah yang membuat kamu mualaf. Maka sampai sekarang kamu berdusta. Maka sampai sekarang kamu mengajarkan hal yang tidak benar tentang kekristenan. Karena apa? Yang kamu tahu itu yang buruk. Karena kamu pikir selama Kristen itu bisa dilakukan ketika percaya. Tidak bisa. Keburukan, kejahatan, apapun yang kamu jelaskan tadi, itu tidak boleh dilakukan ketika kita sudah percaya kepada Yesus. Jadi pahami itu. Camkan itu. Maka ada katakan dalam Injil, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Kalau kamu sudah percaya kepada Yesus, kamu tidak mungkin melakukan hal itu. Jadi teman-teman umatku muslim, teman-teman tersayang, saya tiru ya bahasanya dia, teman-temanku tersayang, para ustadku, para jemaatku, ya, kata dia begitu. Ya, nggak usah dipotong gitu. Lucu memang. Pintar sekali dia bersilat lidah. Orang ini tidak ngerti apapun tentang kekristenan. Dia menipu dari S1-nya sampai S2, sampai S3, sampai ke Israel. Dia tidak ngerti apapun. Hal sesederhana pun dia tidak bertanggung jawab. Dan dia membodohi umat muslim. Di mana-mana, tanya orang Kristen, memang benar perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tetapi bukan berarti perbuatan baik tidak penting. Justru orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus harus berbuat baik sebagai bukti kalau kita sudah diselamatkan oleh Dia. Tetapi untuk Allah yang suci, bedalah Allah kita ya, beda Tuhan kita, itulah perbedaannya. Jadi kamu konsen saja untuk membahas tentang Allahmu dalam Islam, yang harus kamu kumpulkan amal solehmu sebanyak mungkin, beda dengan kami. Kami ketika melakukan sebanyak mungkin amal kesolehan, kebaikan, itu tidak bisa ditawarkan kepada Tuhan, oh ini Tuhan kesalehan saya, bisakah engkau terima aku di sorga? Tidak. Bukan begitu kekristenan. Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa itu disebut anugerah dalam Yesus Kristus. Setelah diselamatkan, maka harus bertobat. Bertobat itu berbalik 180 derajat menjadi lebih baik. Melakukan yang baik, melakukan yang benar. Tidak menipu seperti yang kamu lakukan. Supaya kau bisa makan, mungkin kamu nipu di mana-mana. Jadi teman-teman dikasih oleh Tuhan, umatku muslim, sorry, maaf.
Teman-temanku Muslim, ini orang menipu. Kok masih banyak orang percaya sama orang ini? Saya ngomong begini bukan supaya teman-teman gimana ya, membenci atau tidak. Tapi dari ceritanya semua pun mengarang, ngawur semuanya. Jadi mari berpikir teman-teman cerdas dalam menanggapi segala sesuatu. Karena kepada kita, walaupun berlainan agama, diberi hati nurani, diberikan kecerdasan untuk menelaah, untuk berpikir, untuk mengkritisi segala sesuatu. Apakah itu sesuai atau tidak? Tapi kalau Anda buta, Anda tidak mengkritisinya, Anda tidak mencari tahunya, maka Anda dituntun untuk menjadi buta. Itulah yang akan Anda terima. Sampai di sini bisa teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Selamat berbuka puasa. Selamat terus berdoa. Semoga kita terus dirahmati oleh Tuhan yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus. Soal keselamatan hanya di dalam Dia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.